Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya mentahdir calon presiden? Dengan alasan untuk menjelaskan kepada umat agar tidak salah dalam memilih pemimpin, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Yang pertama, jemaah sekalian, apabila calon presiden itu masih memimpin, masih berkuasa, berarti beliau adalah pemerintah kita. Maka tidak boleh kita menjelek-jelekkan pemerintah kita. Kalau seandainya kita mau beri nasihat, itu pun nggak boleh kita tampakkan terang-terangan. Apalagi untuk tujuan-tujuan yang lain atau tujuan-tujuan politis. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ini hadis yang mulia ini dikemanakan? Mungkin banyak umat Islam telah mengetahui hadis ini, tapi ketika berhadapan dengan penguasa, atau mereka anggap penguasa itu zalim, tidak mereka terapkan. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Nabi SAW berpesan kepada kita, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Itu kalau niat menasihati. Apalagi kalau sekedar menjelek-jelekan tanpa ada niat menasihati, tanpa ada niat supaya penguasa menjadi lebih baik. Dan jemaah sekalian, ini bukan jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah. Ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Mereka termasuk sistem yang mereka buat, bahkan mereka sahkan sebagai undang-undang di berbagai negeri mereka, bolehnya mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini juga jalan yang dilalui oleh kaum Khawarij. Makanya dulu ada kaum Khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adah. Khawarij yang kerjanya duduk-duduk saja, tidak pernah mengangkat senjata. Nggak pernah mereka memberontak mengangkat senjata. Tapi mereka dinamakan Khawarij. Kenapa? Suka menjelek-jelekkan pemerintah. Karena dengan menjelek-jelekkan pemerintah, masyarakat jadi panas dan mau memberontak kepada penguasa. Tapi jemaah sekalian, Khawarij dulu itu orang-orang jujur. Iya, mereka orang-orang jujur. Karena bagi mereka, orang yang berdusta kafir. Umumnya mereka dulu orang-orang jujur. Nggak seperti sekarang, menjelek-jelekan pemerintah dengan berita-berita hoax. Dengan berita-berita hoax. Yang paling parah, ada orang kafir, mungkin sudah diangkat jadi ustadz. Karena mengkritik pemerintah terang-terangan, menjelek-jelekkan pemerintah, dia malah dimuliakan. Mereka lupa, dia itu orang kafir. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, bahaya. Satu penyimpangan akan menyeret kepada penyimpangan berikutnya. Ini bahaya besar. Hilang, nggak jelas lagi kemana loyalitas.
Sudah nggak jelas. Loyalitas itu seharusnya kepada umat Islam, kepada orang beriman, bukan kepada orang kafir. Apalagi karena sama-sama menyerang pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah. Ini bukan jalan yang ditempuh ahlu sunnah, tapi jalannya orang-orang yang sesat. Jadi ini yang pertama. Kalau yang dimaksud di sini pemerintah yang sedang berkuasa. Kemudian yang kedua, kalau dia bukan pemerintah yang berkuasa, maka saya katakan jamaah sekalian, urusan ini bukan urusan kita. Ini urusan politik, bukan urusan kita. Kita masih punya urusan yang lebih besar untuk kita perhatikan, yaitu urusan dakwah tauhid. Urusan perbaikan umat dari dasar. Itulah yang seharusnya kita sibukkan diri kita. Bukan sibuk mengamati perkembangan antara dua kubu yang sedang bertarung. Apalagi ikut-ikutan komen. Ini jemaah sekalian, sebenarnya pembicaraan tentang politik itu dalam syariat bukan hak setiap orang berbicara tentang urusan politik. Bahkan secara umum, urusan-urusan besar terkait orang banyak, urusan negara, urusan masyarakat luas, maka yang berhak berbicara adalah ulil amri. Ulil amri itu baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan ulama. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka, kata Allah, ini celaan dari Allah terhadap satu kaum, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ini mencakup semua berita tentang urusan orang banyak. Urusan pemerintahan, urusan negara, urusan masyarakat luas. Allah cela apabila datang kepada kita berita tentang ini, langsung kita ikutan menyebarkan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, langsung mereka ikutan menyebarkan. Persis celaan Allah ini seperti yang dilakukan oleh banyak orang di medsos hari ini. Asal dapat potongan video atau link-link dari sumber tidak jelas, entah berita dari mana, langsung dia ikutan share. Ini dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Ini urusan besar. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, yaitu kepada pemerintah dan para ulama, maka orang-orang yang mencari kebenaran akan mengetahui dari ulil amri tersebut. Jadi jemaah sekalian, ayat ini di dalamnya terdapat kaidah umum yang menjadi panduan kita dalam urusan-urusan politik, urusan pemerintah, urusan negara. Tidak semua orang berhak berbicara. Enggak semua orang berhak berbicara. Dan ketika semua orang berbicara, mereka tidak memikirkan dan mereka tidak sanggup, mereka tidak punya ilmu untuk memikirkan dampak-dampak buruknya. Dampak-dampak buruknya di masyarakat. Makanya ini harus diserahkan kepada para ulama. Jadi ini jangan kita tanyakan sebenarnya di majelis-majelis ilmu, itu kurang cocok juga. Ya. Ini urusan besar dan bukan urusan kita. Urusan kita ada yang lebih penting, memperbaiki umat ini dengan cara yang lebih benar. Dengan cara yang lebih benar.
Mungkin bukan kita yang menikmati sekarang, tapi mungkin insya Allah anak cucu kita yang menikmati. Kita perbaiki umat ini dari dasar. Perbaiki akidahnya. Perbaiki tauhidnya. Dan jamaah sekalian, gak ada cara lain. Kita mau milih pemimpin siapapun, kita gak akan dapat pemimpin yang baik, kecuali kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim juga, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi nggak akan mungkin kita mendapatkan pemimpin yang baik sementara kita belum bertobat, masyarakat kita belum diperbaiki. Ini sebenarnya kunci. Makanya ketika masyarakat mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tentang kezaliman pemimpin seorang gubernur di masanya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dahsyat sekali kezaliman Al-Hajjaj. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Al-Hajjaj itu azab Allah atas kalian. Dan azab Allah tidak mungkin kalian hadapi dengan kekuatan kalian. Tidak mungkin. Baik itu kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik. Nggak mungkin menghadapi azab Allah. Menghadapi azab Allah hanya dengan bertobat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan diri di hadapannya. Ini jemaah sekalian, jalan perbaikan umat. Ini yang harus kita lakukan. Ini kesibukan seorang ahlu sunnah, bukan ikut terjebak dalam urusan-urusan politik. Seandainya jemaah sekalian kita merasa berhak sekalipun, karena kita sudah punya ilmu untuk terjun dalam urusan politik, maka kita juga harus memikirkan maslahat dan mudarat. Saya kalau terjun dalam dunia politik dalam kondisi saat ini, itu bisa membuat perbaikan atau saya yang menjadi rusak. Karena faktanya begitu. Banyak orang baik dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik untuk melakukan perbaikan, dua yang terjadi padanya. Kalau dia masih tetap mempertahankan idealismenya, tidak lama dia dikorbankan. Tidak lama dia masuk penjara, tidak lama dia menghilang. Namun tidak sedikit yang akhirnya luntur idealismenya, larut dalam politik yang kotor. Saya tidak berbicara di satu negeri secara khusus, tapi ini umum sifatnya dan diperingatkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah berkata, minas siyasati tarkus siyasah. Termasuk politik Islam di zaman sekarang ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Karena faktanya begitu. Orang masuk dalam dunia politik, bukan dia membuat perbaikan, malah dia yang terbawa, terpengaruh dengan orang-orang yang rusak di dalamnya. Kalaupun dia bertahan, tidak lama dia disingkirkan. Iya. Jadi jemaah sekalian, tidak usah sibukkan dengan urusan itu, tapi kita hendaklah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Ini yang harus kita lakukan. Banyak berdoa kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertobat. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kaum muslimin.